Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami kelompok 4 ingin membuat video dari mata kuliah Katalogisasi Dasar. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Chelsea Aleni. Saya Hanilo. Saya Setrika Dija. Nama saya Somita Kristeres. Saya Nabila Kindi. Saya Aulia Widya Perdani. Dalam kegiatan katalogisasi, sebuah jurnal tidak hanya dicatat secara sederhana, tetapi diuraikan ke dalam unsur-unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini membentuk identitas lengkap jurnal sehingga mudah ditemukan, dikenali, dan digunakan oleh pengguna perpustakaan. Proses ini dapat dipahami sebagai sebuah perjalanan data yang dimulai dari judul utama hingga berakhir pada tempat terbit. Kami mengambil dari 3 judul jurnal, yaitu yang pertama media pustakawan, dan subjudulnya adalah media komunikasi antar pustakawan, dan kedua jurnal pustakawan Indonesia dengan subjudul medium informasi dan komunikasi antar pustakawan Indonesia, dan buku yang terakhir atau yang ketiga visi pustaka dengan subjudulnya adalah jaringan informasi antar pustakawan. A. Judul utama sebagai pintu masuk informasi. Perjalanan data jurnal dimulai dari judul utama, karena judul merupakan hal pertama yang dilihat dan dikenali oleh pengguna. Contohnya, visi pustaka, jaringan informasi antar perpustakaan. Judul ini terdiri dari 2 bagian, yaitu judul utama, visi pustaka, sebagai nama inti jurnal. Subjudul, jaringan informasi antar perpustakaan, sebagai penjelas isi atau fokus jurnal. Judul memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjadi identitas awal dari jurnal, memberikan gambaran tentang isi dan bidang kajian, menjadi titik akses utama dalam pencarian katalog perpustakaan. Dengan adanya judul yang jelas, pengguna dapat langsung mengetahui apakah jurnal tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi mereka atau tidak. B. ISSN sebagai identitas unik internasional. Setelah judul, informasi berikutnya adalah ISSN International Standard Serial Number. ISSN merupakan kode angka unik yang terdiri dari 8 digit. Contoh, 1411 sampai 2256. ISSN memiliki fungsi penting, yaitu sebagai identitas unik yang membedakan satu jurnal dengan jurnal lainnya, digunakan secara internasional, sehingga berlaku di berbagai negara, mempermudah pengelolaan jurnal dalam sistem digital maupun katalog. Walaupun suatu jurnal bisa saja memiliki judul yang mirip dengan jurnal lain, ISSN tetap berbeda. Oleh karena itu, ISSN menjadi penanda yang sangat akurat dalam dunia perpustakaan. C. Volume dan nomor sebagai penunjuk urutan terbit. Selanjutnya adalah volume dan nomor, yang biasanya ditulis seperti volume 22, nomor 2. Penjelasannya, volume menunjukkan jumlah tahun atau periode terbit jurnal. Nomor menunjukkan edisi dalam 1 tahun tersebut. Fungsi dari volume dan nomor antara lain menunjukkan urutan terbit jurnal, memudahkan pengguna dalam menemukan edisi tertentu, menjadi indikator bahwa jurnal diterbitkan secara teratur dan konsisten. Tanpa adanya informasi ini, pengguna akan kesulitan mencari edisi jurnal yang spesifik. D. Kronologi atau waktu terbit. Bagian berikutnya adalah keterangan waktu terbit, misalnya Agustus tahun 2020. Kronologi ini sangat penting karena menunjukkan kapan jurnal diterbitkan, membantu pengguna mencari jurnal berdasarkan waktu atau tahun tertentu, menjadi acuan dalam penelitian, terutama untuk mendapatkan informasi terbaru. Dengan adanya
Kronologi. Pengguna dapat membedakan antara jurnal lama dan jurnal terbaru. Penerbit sebagai penanggung jawab jurnal. Setelah itu, dicantumkan penerbit atau lembaga yang menerbitkan jurnal. Misalnya, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi. Penerbit memiliki peran penting, yaitu bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas jurnal, menunjukkan kredibilitas atau kepercayaan terhadap jurnal tersebut, menjadi identitas lembaga yang memproduksi dan menyebarluaskan jurnal. Semakin jelas dan terpercaya penerbitnya, maka semakin tinggi pula nilai jurnal tersebut di mata pengguna. Frekuensi terbit sebagai pola publikasi. Selanjutnya adalah frekuensi terbit, misalnya 3 kali dalam setahun, April, Agustus, dan Desember. Frekuensi ini menunjukkan seberapa sering jurnal diterbitkan dalam 1 tahun. Pola atau jadwal penerbitan jurnal. Fungsi frekuensi terbit menjadi indikator apakah jurnal tersebut aktif atau tidak, membantu perpustakaan dalam mengelola koleksi secara berkala, memberikan gambaran kepada pengguna tentang ketersediaan edisi terbaru. Jurnal yang memiliki frekuensi terbit teratur biasanya lebih terpercaya dan dikelola dengan baik. Tempat terbit sebagai identitas geografis. Bagian terakhir dalam perjalanan data jurnal adalah tempat terbit. Misalnya, Jakarta. Jakarta, tempat terbit berfungsi untuk menunjukkan lokasi penerbit jurnal, memberikan gambaran tentang asal geografis jurnal, menjadi bagian penting dari identitas bibliografis. Selain itu, tempat terbit juga dapat membantu pengguna memahami konteks jurnal, apakah bersifat lokal, nasional, atau internasional. Kesimpulan, perjalanan data jurnal dari awal hingga akhir dapat dirangkai sebagai berikut: judul, ISSN, volume dan nomor, waktu terbit, penerbit, frekuensi, tempat terbit. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi. Judul menjadi identitas awal, ISSN sebagai kode unik, volume dan nomor menunjukkan urutan. Waktu terbit memberikan kronologi, penerbit menunjukkan tanggung jawab, frekuensi menggambarkan pola penerbitan, dan tempat terbit menunjukkan lokasi geografis. Dengan adanya susunan informasi yang lengkap dan terstruktur ini, jurnal dapat dengan mudah ditemukan dalam katalog, diidentifikasi dengan tepat, digunakan sebagai sumber informasi yang akurat. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.